Nggak ada suaranya, Ustadz. Masih belum ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita akan mendatangkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid 1, Kiai Haji Munawar Khalil. Pagi ini adalah tentang turunnya wahyu yang pertama kali. Menjelang usia 40 tahun Rasulullah SAW dan kemudian masuk usia 40 tahun kenabian, maka tanda-tanda kenabian itu semakin kuat ya. Ini nanti tidak kita urutkan ya, tapi ada beberapa hal. Misalkan ada sebuah batu di Makkah yang kalau bertemu dengan Rasulullah SAW itu mengucapkan salam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, Inni la a'rifu hajaran di Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ab'asa. Inni la a'rifuhu al-an. Ya, artinya adalah
Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada aku. Ya, jadi batu itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW qabla an ab'atsa, ya sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi. Inni la'arifuhu al-an, dan sampai sekarang, artinya Rasulullah saat itu ya, itu Rasul masih mengenali batu itu. Nah, jadi di antara tanda-tanda kenabian beliau itu walaupun belum menjadi nabi, di antaranya ada batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu kemudian melakukan tahannus. Ya. Tahannus, belakangnya sa'a, tahannus. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Tsumma hubbiba ilaihil khala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah SAW itu senang untuk menyendiri. Walaupun bagi masyarakat Makkah agak aneh karena usia beliau 40 tahun, ya punya istri, ya. Ya pertanyaannya kenapa nggak senang-senang aja? Nah di saat itulah Rasulullah SAW senang untuk menyendiri. Wa kana yakhluwa bi ghari Hira. Dan beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannas fihi, ya, untuk fayatahannasu fihi, untuk bertahanus, ya, di gua Hira, ya Bukhari. Nah, jadi istilahnya adalah tahannus, ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan fayatahannasu, dia bermakna, ya, tahannus itu maknanya adalah yatahan, yaitu mengikuti Hanifiyah, lurus, agama Ibrahim yang lurus. Yattabi'ul Hanafiyah. Ya, Hanafiyah maksudnya bukan ikut aliran Imam Hanafi ya. Jadi Imam Hanafi belum lahir. Jadi mengikuti dini dia dinu Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa Makkah itu dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dan ada ritual-ritual yang ditinggalkan oleh mereka-mereka itu. Makanya nama Allah itu tidak asing ya buat orang Makkah. Mereka kalau bersumpah juga mengucapkan wallahi atau bismikallahumma, ya, dengan nama Allah. Ya, nah jadi termasuk ibadah haji. Ibadah haji itu adalah peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu jangan disamakan dengan dukun-dukun yang sedang semedi gitu ya. Meneng sampai tubuhnya diselimuti lumut ya, enggak gitu. Tetapi Rasulullah SAW menjalankan ritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau di dalam riwayat Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah, ya, dalam Ibnu Hisham kitab As-Sirahnya, yaitu bukan yatahannus tapi yatahannuf, ya, bertahanuf, nggak pakai sa tapi pakai fa, ya, dengan fa artinya adalah al-hinsu wa huwal ismu, yaitu menghilangkan dosa. Ya. Di Rasulullah SAW di Gua Hira itu dalam rangka tahannuf, yaitu menghilangkan dosa. Nah intinya memang di dalam ajaran Islam itu ya ada yang namanya uzlah. Ya uzlah itu ada. Ya uzlah itu ya
di dalam syariat Islam ya mengasingkan diri dari dunia ramai. Nah, itu uzlah ya. Walaupun uzlah ini tidak kemudian menjadi pilihan utama ya bagi orang muslim. Misalkan kita sekarang hidup di sini terus baca sosmed Indonesia gelap. Akhirnya kita uzlah ya kan. Tidak lagi mengikuti atau tidak berkumpul dengan manusia. Kuliah juga nggak mau, kerja nggak mau. Ya. Kita kemudian menyepi di Gunung Merapi, ya. Nah, bisa jadi juru kuncinya nanti ya. Ya, nah itu uzlah itu bukan pilihan utama. Tetapi sebenarnya uzlah itu maknanya uzlah maknawiyah. Ya. Uzlah maknawiyah itu yahtalituna walakin yatamayyazun. Ya kita bergaul dengan manusia, tapi kita punya spesifikasi. Nah, itu namanya uzlah. Ya. Kita punya spesifikasi sendiri, tidak mesti mengikuti apa yang menjadi kebiasaan manusia. Karena kalau kebiasaan manusia ya bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya, apa yang biasa. Misalkan 17 Agustus ini ya. Seharusnya 17 Agustus itu adalah perayaan-perayaan di mana kita kemudian menjaga semangat perjuangan 45. Nah, mestinya gitu. Dan juga bagaimana kita kemudian mengisi, ya mewarnai kemerdekaan Indonesia. Ya, tetapi kadang-kadang kan jadi berbeda. Misalkan yang terakhir ini tidak mengibarkan bendera merah putih, malah mengibarkan bendera tengkorak. Ya, jadi nah ini nggak benar, ya kan? Dengan alasan apapun, karena misalkan nggak suka sama Prabowo, tapi kan yang memerdekakan negara kita juga bukan Prabowo. Ya. Atau kemudian mengadakan berbagai macam lomba dan acara dengan apa slogan sing penting gayeng. Nah ini yang nggak benar. Nah kemudian ngundang penyanyi dangdut, ya kan, dengan lagu-lagu saru. Nah ini yang apa makna 17-an itu apa? Ya, harusnya kan kalaupun ya ada lagu perjuangan, ya kemudian potensi anak-anak ditampilkan. Nah, itu yang bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak kemudian mengikuti asal gayeng saja, tidak. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Ya. Orang mukmin itu yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ya, gangguan itu bukan mesti bermakna keras ya. Enggak, ya bisa jadi ya halus-halus saja yang ngajak kita untuk belok. Halus-halus saja. A'zamu ajran, ya pahalanya lebih besar minal mukmin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ada. Yaitu pahalanya lebih besar dibandingkan orang mukmin yang enggak bergaul dengan manusia dan tidak sabar ya dengan gangguan-gangguan mereka. Nah, jadi Rasulullah SAW memberi contoh tahanus ya, tetapi setelah itu nanti beliau akan berjuang untuk mengajak manusia ke jalan yang baik. Ya. Nah, Gua Hira itu jadi sebelah timurnya Mekah, tapi agak ke utara dikit. Jaraknya 4 kilometer. Jadi Rasulullah SAW kalau ke Gua Hira itu harus jalan dulu 4 kilometer menuju Jabal Nur. Ya, disebut Jabal Nur itu karena turunnya wahyu yang pertama di situ. Ya. Nah, tingginya 640 meter. Yaitu kayak gedung apa itu ya? UIN kalah ya. 640 meter. Dan kemiringannya lumayan ya, antara 45 sampai 70 derajat. Oh, berarti miring banget tuh. Ya.
Saya belum pernah sih naik, ya cuma lihat aja. Ya, artinya bisa dibayangkan sebenarnya naik Gua Hira itu sendiri sudah butuh perjuangan ya. 4 kilometer tuh sini sampai mana? Sampai Janti ya. Atau lebih. Ya, lebih ya. Nah itu Gua Hira ya. Tetapi dari Gua Hira itu uniknya apa? Pemandangannya pemandangan Mekah. Jadi kalau kita duduk di pintu guanya itu menghadap ke sebelah barat ya, itu bisa lihat kota Makkah. Ya kalau dulu mungkin ya lampu-lampu sentir gitu ya. Kalau sekarang malam kalau mau ke situ ya lampunya sangat terang ya karena sudah pakai listrik ya. Dan anginnya kenceng ya karena sangat tinggi tempatnya ya. Dan tempatnya memang tidak luas. Enggak seperti Pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi kan masuk guanya luas guanya itu. Kalau itu enggak luas, sempit. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebelum Rasulullah itu mendapatkan wahyu, yaitu beliau juga mengalami ru'yatus sholihah atau ru'yatus shodiqah, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik. Ya, beliau sering bermimpi yang benar. Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan bahwa Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'yatus sholihah, mimpi yang baik itu berlangsung selama 6 bulan. Jadi sering Rasulullah SAW itu bermimpi selama 6 bulan. Ya. Nah makanya itu dimulai dari Rabiul Awal setelah beliau genap 40 tahun. Ya, dan wahyu yang betul-betul terjadi itu bulan Ramadan. Ya, saat uzlah Rasulullah itu masuki tahun ketiga. Ya, jadi ru'yatus sholihahnya 6 bulan sebelum turunnya wahyu. Tetapi uzlahnya itu sampai 3 tahun. Berarti ketika usia beliau 38 atau 37 tahun. Ya. Itu beliau sudah uzlah. Ya, jadi benbengi lungo ya kan. Walaupun nanti turun lagi ya mengambil bekal ya. Sedangkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Mahtum yaitu peristiwa turunnya Al-Qur'an itu 21 Ramadan ya malam hari. Ya, tetapi yang populer memang tanggal 17 Ramadan. Ya, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ya, sebelum turunnya wahyu itu ya Rasulullah SAW itu bermimpi dan mimpinya ini la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Ya, beliau itu tidak bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Jadi mimpinya gitu. Ya. Tetapi sebelum itu lebih dekat lagi, ya, ketika Rasulullah SAW itu di Gua Hira, itu beliau itu mendengar ada suara gemuruh. Dan suara itu menyebut namanya, memanggil. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nah itu ya, jadi dan dia medeni ya. Maka setiap kali Rasul mendengar itu, beliau langsung turun. Mengakhiri tahanusnya, turun. Kemudian bertemu istrinya. Nah, ini memang pengaruh istri ya sangat kuat. Ya. Andaikan Khadijah saat itu bilang, wes rasa rono meneh. Ya, mungkin Rasul nggak jadi nabi. Ya. Nah ketika Abu Bakar datang,
ke rumah Rasulullah SAW, maka Khadijah itu menganjurkan supaya Abu Bakar dan Rasulullah itu ketemu dengan Warokoh, ya, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu sepupunya Khadijah, walaupun usianya sangat jauh. Karena simbahnya sama, Warokoh bin Naufal bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ya, jadi simbahnya sama. Tetapi Warokoh ini adalah ahlul kitab, Nasrani. Ya, dia beragama Kristen yang masih berpegang pada kitab yang masih dekat ya dengan agama tauhid ya, jadi tidak trinitas ya. Ketika diceritakan kepada Warokoh tentang suara gemuruh itu, ya sambil memanggil ya Muhammad, ya Warokoh kemudian bilang, kalau kamu dengar suara itu, kamu tetap di situ aja, jangan turun. Jadi Rasul kalau dengar suara itu terus turun, ya. Kamu tetap di situ aja, ya, sampai kamu mendengar apa yang mau disampaikan oleh suara itu. Ya, nanti kamu beritahu pada aku, ya, apa yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, itulah ketika Rasulullah SAW berkholwat, ya, atau bertahanus di Gua Hira, yang terakhir, ya, itu pas usia Rasulullah SAW itu 40 tahun. Ya, 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah. Kalau menurut kalender Masehi itu 39 tahun, 3 bulan dan 20 hari. Ya, di perbedaan kalender ya. Kalau lazimnya 17 Ramadan, tapi kalau dalam kitab lain 21 Ramadan. Itu bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ya ada perbedaan karena perang Badar itu kan tanggal 17 Ramadan. Ya kan? Nah, ketika Allah menyebutkan perang Badar itu in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina gimana? Kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman pada apa yang diturunkan kepada hamba kami, artinya Al-Quran yang diturunkan, ya, Yaumal Furqon. Kapan diturunkan Al-Quran? Yaumal Furqon, hari Furqon, hari pembeda. Kapan hari pembeda itu? Yaumat taqal jam'an, yaitu hari ketika dua pasukan bertemu. Berarti saat perang Badar. Nah, perang Badar tanggal 17. Nah, sehingga para ahli sejarah yang mengatakan turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW saat itu tiba-tiba ada suara yang kuat dan mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, sesungguhnya kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Jadi suara yang bergemuruh itu tadi, yang selama ini manggil ya Muhammad, sekarang sudah bilang, sudah mengaku. Ya. Nah, ketika itu datang, hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghori Hira, ya, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, ya, malaikat Jibril datang. Nah, disitulah dia mengatakan faqala ikra, ya Muhammad, ikra, baca. Nah, memang Rasulullah SAW nabi yang ummi, ya. Memang ada beberapa riwayat, ya, ada riwayat yang menyebut langsung bicara ini malaikat Jibril ini, ikra. Tapi sebagian menunjukkan tulisan, ya Muhammad baca ini. Nah, gitu ya. Bagian gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana biqari, ya saya itu nggak bisa membaca. Ya. Nah, kemudian yang dilakukan Jibril adalah fa'akhadhani, ya.
Nah, ini ceritanya Rasulullah SAW ya. Maka kemudian Jibril itu memegang Rasulullah SAW, baghazzani, memeluk dengan kuat, ya. Hatta balagha minnil jahdah, sampai aku merasa merasa keberatan, ya, merasa berat sampai aku merasa sulit. Nah kemudian summa arsalani, ya kemudian dilepas lagi. Ketika dilepas, Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Ya. Nah Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang konsisten. Ya, Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kembali ya didekap lagi beliau, ya, didekap kuat. Ya. Ya, sebagian menyebutkan diguncang-guncangkan Rasulullah SAW hatta balagha minnil jahda, sampai Rasul merasa kepayahan. Nah yang ketiga kalinya setelah itu dilepas lagi. Nah Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Yang ketiga Rasul juga jawab dengan konsisten, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka didekap lagi yang ketiga lah ya, diguncang-guncangkan lagi. Nah kemudian dilepas dan Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, karena mengalami peristiwa yang seperti itu, ya, maka Rasulullah SAW segera keluar ya dari gua itu. Beliau keluar dari gua itu, ya, dan kemudian beliau pulang ya ke rumah. Ya, sebagian memang menyebutkan kata-kata ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Sebagian menyebutkan itu sebelum Jibril mengatakan Iqra. Tapi sebagian lagi menyebut bahwa itu Jibril mengatakan setelah peristiwa turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Maka Rasulullah SAW segera pulang ke rumah dan digambarkan faraja'a biha. Ya, beliau pulang ke rumahnya, ya tarjufu biwadaruhu, ya dalam keadaan, tolong dibuka ini, dalam keadaan gemetar, ya. Hah? Dilihat sebelahnya. Ya, dalam keadaan gemetar, hatta dakhala ala Khadijah, ya. Dan kemudian segera masuk ya ke rumahnya Khadijah. Nah kemudian Rasulullah SAW masuk dan mengatakan zammiluni, zammiluni, ya selimuti aku, ya selimuti aku. Wazummiluhu hatta dhahaba anhu hatta dhahaba anhu raw. Ya. Jadi Rasul itu datang sudah gemetar gitu, dan kemudian bilang selimuti aku, ya selimuti aku sama Khadijah, kemudian diselimuti sampai rasa takutnya Rasulullah itu hilang. Nah, Rasulullah kemudian tanya sama istrinya, ya Khadijah mali, ya Khadijah, apa yang terjadi dengan aku? Ya ini ya. Ya dari sini kelihatan Rasul itu tidak mengira akan terjadi peristiwa seperti itu. Tetapi sebagaimana kemarin, Khadijah itu lebih siap sebenarnya. Kenapa? Ya Khadijah itu sepupunya pendeta. Ya. Yang kedua, Maisarah itu sering cerita.
Ya, ketika berdagang ke negeri Syam, Maisarah itu cerita berbagai hal yang terjadi, yang itu menceritakan kenabian Muhammad. Ya, jadi peristiwa duduk di atas batu, ya, peristiwa beliau lewat itu pohon-pohon merunduk, ya kan, ada awan di atasnya. Nah, itu diceritakan oleh Maisarah. Jadi setidak-tidaknya Khadijah itu udah siap-siap. Ini suaminya ini kayaknya bukan orang biasa. Maka ketika Rasulullah mengalami itu, disarankan ketemu Warokoh kan. Dan Warokoh bilang, udah dengerin aja suara itu kan itu. Karena Rasul tiap kali ada suara ya Muhammad, dan suara itu kan bergemuruh. Ya, dan Muhammad kan sendirian. Kalau sudah gitu beliau turun bilang sama istrinya. Ya. Nah, ketika benar-benar ditunggu, nah muncullah ya Jibril itu dalam bentuk yang asli. Ya. Maka Rasul gemetar dan tanya apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Kemudian Rasul menceritakan tentang Iqra itu, ya, dan mengatakan qad khasyituhu alayya, ya aku cemas ya terhadap diriku sendiri. Ya. Coba kalau malam ya nggak menyangka muncul itu. Malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli itu kan makhluk bersayap. Dan sayapnya ada 600 sayap yang itu dibentangkan memenuhi ufuk yang ada di langit. Ya. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, kalau diceritain duluan udah siap-siap ya gitu. Tapi ini enggak ya ketika dipanggil. Dan ketika dikasih tahu anta Rasulullah, Rasul tidak kemudian yes gitu enggak ya. Enggak ya. Jadi beliau gemetar itu tadi. Mungkin enggak berpikir kalimat itu ya. Dia enggak berpikir kata-kata itu. Ketika Rasul khawatir dengan dirinya, maka Khadijah mengatakan, kala ya enggak usah kamu takut. Ya, abasyir ya bergembiralah. Fawallah, maka demi Allah la yuhzikallahu abadan. Ya, enggak mungkin Allah itu akan menghinakan, merendahkan kamu selama-lamanya. Oh, jadi malah yang menghibur istrinya. Kenapa? Innaka latasilul rahim. Karena engkau itu orang yang menyambung tali silaturahmi. Wastasdiqul hadis, kamu itu ya orang yang jujur dalam omongan. Wa tahmilul kalla, dan kamu itu selalu meringankan beban orang lain. Kemudian wa taqri'ud dhaif, engkau selalu menghormati tamu. Wa ta'inu ala nawaibil haq, ya, dan kamu selalu menegakkan yang benar, ya, melakukan sesuatu yang benar. Nah, ini hiburan Khadijah kepada suaminya. Ya, aku lagi ngapain? Ya nggak usah takut ya, karena Allah itu nggak mungkin akan merendahkan kamu. Kamu itu orangnya baik, ya, menyambung silaturahmi, ya, membantu orang yang susah, berbicara benar, ya, kemudian memuliakan tamu, ya, memberi orang yang miskin. Nah, itulah di Khadijah mengatakan gitu. Jadi nggak mungkin, ya. Tapi karena Rasulullah SAW itu cemas terus, maka sama Khadijah diajak ya ketemu dengan sepupunya Warokoh bin Naufal, ya, seorang pendeta. Ya. Warokoh ini juga orang yang pandai membaca dan menulis, termasuk menulis Alkitab, dia menerjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, jadi Injil diterjemahkan oleh Warokoh ini dalam bahasa Arab. Ya. Dan saat itu Warokoh memang sudah sepuh. Ya, jadi jarak usianya dengan Khadijah itu jauh dan buta. Ya, Warokoh kemudian bilang, wahai paman, ya,
Isma' min ibni akhi, ya wahai paman dengarkan ya, apa yang disampaikan dari sepupumu ini, ya ibnu akhi ya sebenarnya apa anaknya saudaramu ini ya. Coba kamu dengarkan. Ya, Warokoh kemudian bilang, ya ya bani akhi, ya wahai anak saudaraku, ya. Mataro, apa yang kamu lihat? Ya, apa yang terjadi pada kamu? Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang dia saksikan. Ya, dia disuruh baca, Iqra, ya, beliau jawab 3 kali. Ya, setiap kali menjawab, nah, didekap oleh malaikat Jibril sampai Rasul merasa kepayahan. Nah, yang ketiga kemudian turunlah ya ayat Al-Alaq 1 sampai 5. Mendengar cerita itu Warokoh bilang, hadan namusul. Hadan namus. Ini adalah an-namus. Ya, namus itu adalah malaikat Jibril. Ya, kudusun, kudusun, ya maha suci. Ya mungkin orang Nasrani kalau menyebut Allah sifatnya kudus. Ya makanya sampai sekarang kan juga sifat Allah yang terkenal di Kristen kan kudus ya. Kalau kota ya di Jawa Tengah ya. Hadan namus alladzi anzala ala Musa. Ya ini namus yang atau Jibril yang pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani aku nufiha jidaan. Ya, wahai andekan aku masih hidup di saat itu. Ya, aku nahayan. Ya laitani aku nafiha jidaan aku nahayan. Haina yukhrijuka qaumuk. Ya, andaikan aku masih hidup pada saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Nah, ini Rasulullah SAW juga kaget ya, ketika Warokoh malah kesimpulannya kamu nanti diusir. Ya Rasul nanya, amukhrijihum, apa mereka nanti akan mengusir aku? Ya logikanya kan nggak nyampe. Khadijah itu orang kaya, Muhammad itu cucu Abdul Muthalib yang selama ini merawat Ka'bah. Ya. Alasannya apa kok diusir? Kan gitu. Ya. Dan mereka orang kaya, tetangga juga baik, bahkan Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika Warokoh mengatakan kamu nanti akan diusir, ya. Nah itu Rasulullah SAW tanya, apa benar aku akan diusir? Ya Warokoh jawab, ya benar. Lam ya'ti ahadun qattu bima ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satu orang pun yang menerima tugas mendapat wahyu ini pasti akan dimusuhi. Nah, jadi sudah menjadi kelaziman kalau kebenaran itu pasti akan mendapatkan tantangan. Ya. Nah, Warokoh juga mengatakan ya, seandainya aku hari itu masih hidup, aku akan menolong kamu sekuat-kuatnya. Ya, ansoruka nasron mu'azziron. Ya, aku akan menolong kamu sekuat-kuat. Tapi setelah itu Warokoh meninggal. Ya, wafat Warokoh. Dari kisah ini maka yang masuk Islam pertama kali itu 2 orang itu. Ya, dari perempuan yang masuk Islam pertama adalah Khadijah. Ya, malah mungkin pertama dari semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi siapa yang masuk Islam pertama? Khadijah. Ya. Makanya Khadijah itu paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Aisyah yang perawan, cantik, muda, yaitu nggak bisa mengalahkan Khadijah. Ya, sampai-sampai Aisyah itu cemburu dengan orang yang sudah meninggal. Karena Rasul itu
mesti ada satu peristiwa yang nama Khadijah itu disebut. Ya misalkan Idul Adha bagi daging kambing atau daging unta, ya Rasul ini nanti untuk apanya Khadijah, ya adiknya atau kakaknya. Jadi nama Khadijah selalu disebut. Ya ini yang bikin Aisyah cemburu, apa nggak ada gantinya? Ya kan? Dia merasa ya mestinya gantinya aku. Ya. Kata Rasulullah, oh ya monggo silahkan. Ya, silahkan. Kata Rasul nggak ada yang menggantikan Khadijah. Ya. Silahkan minumnya sambil dibagi, boleh. Karena Khadijah itu dia yang beriman kepada Rasulullah SAW ketika orang mengingkari. Ya. Jadi Khadijah itulah yang beriman ketika orang-orang mulai untuk mengingkari. Khadijah itulah yang membenarkan Muhammad ketika orang-orang mendustakan. Ya. Dan yang ketiga, Khadijah itu ialah yang melepaskan semua kekayaannya untuk Rasulullah ketika orang-orang mulai memboikot. Ya, jadi Khadijah itu kaya 3 lapis, ketika wafatnya miskin. Ya, semua itu untuk membela Nabi Muhammad. Jadi Anda kalau berdoa ya hati-hati. Ya Allah jadikan saya seperti Khadijah. Tenang. Karena Khadijah itu dari kaya jadi miskin. Ya, kalau bayangan kita kan dari miskin jadi kaya. Dan dari Khadijah itulah Rasulullah SAW punya keturunan. Walaupun nanti dari Maryam Al-Qibtiyah juga punya putra. Tapi nanti kalau lihat pembahasan-pembahasan cintanya Rasulullah SAW pada Khadijah, ada yang membahas yang lain. Ada yang menyebut bahwa Khadijah itu adalah perempuan pertama yang dicintai Rasulullah. Nah, cinta pertama itu sulit untuk digantikan dengan yang lainnya. Nah, itulah Khadijah yang pertama. Kalau laki-laki berarti Warokoh. Ya. Warokoh bin Naufal itu adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Ya. Nah, memang kebenaran itu pasti akan ada yang memusuhinya. Ya. Karena ya, Rasulullah SAW itu apa? Ketika dikatakan kamu nanti akan didustakan, ya Rasul itu masih apa? Masih biasa saja. Ya, kamu nanti akan apa? Dimusuhi oleh kaummu. Ya Rasul masih biasa saja. Tetapi ketika kamu nanti akan diusir oleh kaummu, nah Rasul itu baru mengatakan, ya, apakah benar aku akan diusir oleh kaum? Ya ini di antara beberapa analisanya memang meninggalkan kampung tanah tumpah darah kelahiran itu yaitu tidak mudah, yaitu berat. Ya, sampai Rasulullah SAW pun menanyakan kepada Warokoh, ya, kenapa mereka mengusir aku? Ya. Nah memang Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah, misalkan ketemu dengan sahabat yang namanya Asil, ya Rasul kemudian Asil ini pintar puisi, syair, maka Rasul minta pada Asil untuk membacakan puisi, syair tentang Makkah. Nah ketika Asil kemudian membacakan syair tentang Makkah, Rasul kemudian mengatakan hasbukalan, cukup. Dan Asil melihat Rasulullah SAW udah nangis. Ya, jadi memang tanah tumpah darah kelahiran itu gitu ya. Orang yang transmigrasi itu pasti teringat kalau dia dari Jawa, gitu kan. Tapi anaknya kan lahir di sana. Nah anaknya nggak ingat Jawa, dia ingatnya ya tempat transmigrasi itu. Nah beda ya. Ya Anda kuliah di sini pasti ya merasakan
tanah tumpah darahnya ya tetap di mana kalian lahir, kecil, dibesarkan. Apalagi kalau Rasulullah sampai 40 tahun. Nah, demikian pula keberhasilan ya sebuah dakwah ini diantaranya adalah dukungan ya, diantaranya dukungan dari istri. Ya. Artinya memang Khadijah ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah SAW sejak awal perjuangannya. Ya. Makanya ketika Rasul ketakutan, itu Khadijah yang menenangkan. Dengar suara gemuruh, ya, maka Khadijah yang menenangkan. Ketika Rasul bingung dengan hadirnya malaikat Jibril, ya Khadijah juga yang menenangkannya. Nah, juga di dalam peristiwa ini yang kita perlu tahu adalah ada tuduhan-tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dalam keadaan melindur. Ya, artinya dia nggak sadar. Maka cerita ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan Bukhari sebagai hadis yang sahih. Misalkan Rasul itu didekap 3 kali, ya, sampai hatta balagha minnil jahd, sampai beliau merasa kepayahan. Kalau memang beliau itu tidur dan melindur, ya, masa didekap 3 kali nggak bangun-bangun, ya, gitu ya. Jadi didekap 3 kali nggak bangun-bangun, ya nggak mungkin, ya. Bahkan sampai beliau merasa kepayahan, ya, dengan dekapan Jibril ini. Ini kan seolah-olah Jibril juga, kowe ra turu lho. Nah, gitu kan. Kamu itu bangun, ya kan. Sampai digoyangkan 3 kali. Kemudian yang kedua, ketika Jibril menanyakan, ya, Iqra. Ya, jawaban Rasulullah SAW 3 kali konsisten. Ya, ma'ana biqari. Ya, saya nggak bisa baca. Seandainya itu ngelindur, ya jarang-jarang orang ngelindur itu konsisten. Ya, mau kemana? Ngidul, kemana? Ngalor. Nah, itu orang ngelindur namanya. Ya kan? Ini Rasulullah SAW 3 kali ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjawab ya dengan sama, konsisten 3 kali. Kalau ada yang menuduh Muhammad itu pengen jadi nabi, ya mestinya beliau senang ketika ada kata-kata Iqra. Ya senang beliau ya. Wah, sukses ini ya. Apalagi sudah jelas-jelas malaikat Jibril itu bilang, ya Muhammad anta Rasulullah. Muhammad, kamu itu Rasulullah. Ya, kalau orang semedi terus ada suara itu seneng ya, dapat wangsit, ya kan. Kamu sekarang menjadi wali, misalkan gitu ya. Nah, tapi ternyata Muhammad itu pulang dalam keadaan gemetar, ya, dalam keadaan panik. Dan 2 kali tanya istrinya, saya itu kenapa? Ya, saya khawatir terhadap diriku sendiri. Seandainya memang beliau pengen jadi nabi, mestinya nggak gemetar, malah cerita seneng ke istrinya, ya kan? Tak kasih kabar gembira ya, Dek. Wah, aku sudah jadi nabi. Nah, ternyata enggak. Jadi kisah ini memang sengaja ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya untuk menceritakan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad ini ya benar-benar seorang nabi. Ya. Nah, sedangkan turunnya wahyu memang 2 kali malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli. Kapan? Pertama ketika membawa SK kenabian. Nah, kan penting itu SK-nya, ya kan? Ada capnya, ada tanda tangannya. Kapan itu? Yaitu di Gua Hira. Jibril menampakkan wujudnya yang asli. Ya. Yang kedua, ketika membawa SK perintah sholat 5 waktu. Ya, itu Jibril juga menampakkan dirinya dalam wujudnya yang
asli. Ya, 2 SK itu yang penting, ya kan? SK jadi nabi, SK sholat 5 waktu. Nah, itu Jibril menampakkan wujudnya yang asli. 2 kali, ya. Dan itu tadi, Jibril itu punya sayap, yang sayapnya 600 sayap, dan nggak usah tanya ya, gimana Rasulullah ngitungnya. Dan sayap ini kalau dibentangkan memenuhi ufuk yang ada di langit. Ya. Nah, kemudian kalau wahyu setelah itu nggak mesti seperti itu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahyanan ya'tini mithla sol-solah al-jaros. Ya. Kadang-kadang wahyu itu seperti suara lonceng. Ya, datang pada Rasulullah SAW seperti suara lonceng. Dan beliau menganggap wahwa asyaddu alayya. Ini yang paling berat buat saya. Ya, jadi ketika berupa suara lonceng. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diceritain Rasulullah SAW itu kalau Rasulullah itu menerima wahyu pas dingin, Arab Saudi itu kan kalau malam dingin ya, kalau siang panas ya, atau apa ya, anginnya angin dingin ya. Itu sampai Rasulullah SAW itu berkeringat, ya, saking beratnya itu berkeringat. Kalau Rasulullah SAW sedang naik onta, ya, sampai ontanya itu perutnya menempel ke tanah. Nah, jadi beratnya tidak hanya berat dalam arti psikis, ya, tapi berat juga dalam arti fisik. Ya, Rasul sampai keluar keringat, ontanya sampai perutnya nempel ya, ke tanah. Nah, itu kalau suara lonceng, itu paling berat. Tapi kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam bentuk ahyanan ya yatamassalu li al malak rajulan. Ya, jadi kadang-kadang datang wujudnya seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini pernah diriwayatkan riwayat Muslim itu kan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu. Ya rojulun, ya laki-laki syadidu biyadi siap, bajunya sangat putih. Kalau orang Jawa ya nyebutnya putih memplak ya. Kemudian syadidu sawadi sa'ri, rambutnya sangat hitam. Jadi kalau ustadznya rambutnya putih ya berarti bukan malaikat. Karena kalau Jibril rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asar safar. Ya, dia itu Jibril itu kalau datang ya rapi, wangi, ya kan? Itu Jibril. Bersih. Padahal orang Arab itu kalau bepergian, kata-kata safar itu mesti berdebu. Ya, kusut berdebu. Ya, biasa padang pasir. Ya. Dan juga la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun yang kenal. Nah, itu Jibril kalau menyerupai laki-laki. Nggak tahu apakah zaman sekarang ini Jibril bisa terlihat, ya nggak tahu. Mungkin aja, tapi kita nggak tahu toh. Misalkan di Mekah ya ada laki-laki rambutnya hitam, bajunya putih, ya kita nggak ngerti kalau itu Jibril ya kan. Paling kita batin, kok bagus men wong iki ya. Ini mesti keturunan bangsawan. Ya. Tapi kadang-kadang malaikat itu memasukkan atau membisikkan ya di dalam hati Nabi Muhammad wahyu itu. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Ya. Dibawa oleh malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Kepada kamu Muhammad, ke dalam hatimu Muhammad. Ya, supaya kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syu'ara ya 192, 93. 94 ya. 192 190. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Silahkan. Untuk tetap merasa senang gitu dengan orang-orang kita yang tadi mengajar kepada kebaikan dan menjadi apa yang disebut bahwa kita juga. Ya, jadi bagaimana kita merasa senang ya dengan tugas-tugas dakwah kita, juga tugas dakwah di kampus, ya apalagi sekarang mahasiswa baru ya. Tugas kita untuk mengajak adik-adik kita, ya, jangan sampai kena Islam liberal kalau di UIN. Ya. Yang pertama perlu diingat adalah bahwa orang yang maksiat dan orang yang baik, dua-duanya itu mendapatkan cobaan. Ya, jangan dikira orang baik aja. Ya. Orang mau maksiat itu ya hambatannya juga ada. Misalkan hambatan keuangan. Orang mau judi ya duitnya banyak. Ya orang mau hura-hura pakai duit juga, ya kan? Dia juga harus mengeluarkan motor atau naik sepeda atau jalan kaki. Terus kehujanan juga, ya kan? Kadang-kadang di tengah jalan berkelahi, ya kan? Jadi kadang-kadang kita berpikiran bahwa hanya orang-orang baik saja yang mendapatkan cobaan dari Allah. Sebenarnya enggak. Kalau dalam perang Badar misalkan, orang Mekah itu ya berangkat melewati padang pasir yang panas, ya kan? Orang Muslim juga. Nah, jadi sama. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi tidak kita kemudian, nek wong sing maksiat ke malah enak. Tapi kelebihannya apa? Kemaksiatan itu ada unsur memenuhi nafsu. Nah, bedanya situ. Ya, jadi misalkan orang pacaran, kenapa kok bersemangat? Ya ada nafsunya di situ, ya kan? Kenapa orang minuman keras? Ya ada nafsu. Kalau istilahnya candu. Ya, candu itu merasa nyaman, nikmat, dan dosisnya selalu bertambah. Itu candu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita itu mau berbuat apa saja, tinggal kita yang merangkai ceritanya. Mau jadi cerita indah atau cerita yang menyedihkan. Ya, ada 2 orang naik gunung, ya kan? Naik gunung itu ya harus bawa perbekalan, menyiapkan perbekalan. Berarti keluar uang. Nah, kemudian perbekalan masukkan tas ransel dan dibawa di pundaknya. Berarti ya berat. Kemudian mereka mendaki, jalannya naik, ya kan? Udah itu dingin, ya. Tetapi bisa jadi ada 2 cerita di situ. Cerita orang pertama, indah sekali, ya kan? Kita naik, pemandangannya menakjubkan, ya kan? Hawanya sejuk, segar, ya kan? Kemudian kita bisa melihat awan ada di bawah. Ketika dia turun, maka orang ini berjanji besok saya mau naik gunung lagi. Ya kan? Tapi yang satu sedih, capek bawa ransel. Jalannya naik, nggak ada yang datar. Ya kan? Udah gitu hawanya dingin, mencekam. Ya. Sampai atas disuruh turun lagi. Nah, ketika sampai di bawah, dia berjanji apa? Mulai hari ini saya tidak akan pernah naik gunung lagi. Ya. Pekerjaannya sama enggak? Sama atau? Yang dialami sama enggak? Sama. Tapi yang satu merangkai cerita indah. Yang satu merangkai cerita sedih. Nah, sekarang kita itu hidup, apa yang mau kita rangkai ceritanya? Kalau hidup itu kita rangkai cerita yang indah, ya, maka semuanya indah-indah aja. Ya, kita tatap dari sudut indah. Tapi kalau hidup ini kita rangkai dari sudut sedihnya, ya sedih terus, ya kan? Lahir aja nangis, ya kan? Habis itu sudah berbaring suruh tengkurap,
Udah bisa tengkurup, suruh merangkak, ya kapan istirahatnya, ya kan? Nah, sehingga yang kedua ya rangkai cerita yang indah. Ya. Semuanya ini kan pilihan ya. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa hidup kita itu harus lebih baik dari sebelumnya. Gimana caranya baik? Ya Anda berdakwah. Ya. Semakin kita itu kuat dakwahnya, maka Allah melindungi kita dengan menurunkan orang-orang yang memaksa Anda untuk baik. Ya, Anda bilang sama adik-adik, yuk kita harus rajin sholatnya. Kata-kata itu menyebabkan adik-adik menjadi pengingat kita. Mbak, katanya suruh rajin sholatnya. Ya, jadi, ya kan? Jadi tanpa sadar kita memaksa diri kita untuk baik gara-gara kita ngomong yang baik. Ya. Walaupun ada juga orang yang dengan bahasa yang nggak baik. Wah, mau itu jilbaban, aktivis Islam, racetong, misalnya gitu ya. Tetapi orang yang ngomong kayak gitu, kasar itu juga nggak ingin kita nggak baik toh. Ya, misalkan Anda pakai jilbab terus nonton dangdut, ya uyel-uyelan laki perempuan. Ya, teman Anda Uin lihat, loh kok iki tibane padha wae to. Wah, topeng doang ya kan. Omongan yang kasar itu sebenarnya dilihat dari sisi positifnya apa? Mereka nggak mau kita itu nggak jadi nggak baik. Anda aktivis Islam, lah kok nilai ujiannya mati syahid? Ya orang kan nggak terima, ya kan? Jadi kalau kita itu pengen jadi baik, ajaklah orang untuk berbuat baik. Ya, bahkan kadang-kadang kita itu kecil, itu hidup di apa kondisinya kita itu eksklusif, ya apa kita itu nggak kenal sama tetangga, ya kan? Kadang-kadang kan gitu. Kita nggak tinggal di kampung, tinggal di perumahan. Nah, ketika kita gede masuk UIN, ya kita dari kecil kayak gitu, kan gitu. Tetapi ketika kita aktif di organisasi, orang mulai mencela, itulah aktivis muslim itu selalu eksklusif. Nah, padahal kita sejak kecil udah eksklusif ya kan. Nah, akhirnya apa? Kita berlatih untuk tidak eksklusif. Dalam rangka apa? Menjalankan ajaran Islam. Ya orang-orang nggak terima kalau kita itu tertutup. Nah, jadi kalau pengen baik bagaimana? Ya dakwah aja. Ya orang akan memaksa Anda untuk menjadi baik. Lama-lama terbiasa menjadi baik. Nah, maka kita harus bersemangat. Apalagi kalau pahala di akhirat. Satu orang saja dapat hidayah lewat tangan kita. Ya misalkan dulu dia nggak baik, sekarang jadi baik. Dulu nggak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Maka itu khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ya. Dan kalau dia menjalankan terus, kita dapat pahala. Dia nggak bisa baca Quran, kita yang ngajarin. Tajwid makhrajnya keliru, kita yang ngajarin. Membiasakan tilawah sehari 1 juz, kita yang membiasakan. Dia melakukannya. Nah itu pahala ngalir terus. Kalau dia baca terus 1 juz sehari, ya kita dapat pahalanya. Ya. Nah kalau orang yang yakin dengan akhirat, bahagia. Ya ketemu dengan adik-adik, memperhatikan, ya kan, mengajarkan kebaikan. Nah maka semangat, ya seperti itu. Dan ingat, itu jaringan dunia dan akhirat. Jaringan dunia dan akhirat apa? Ya nanti mereka gede, ya ketemu kita. Ya. Saya sendiri sudah lama di Jogja dan sering ngisi di kampus. Ya. Kalau saya keluar kota itu, kok mesti ada aja orang yang kenal. Jadi bukannya saya itu terkenal ya. Waktu saya di Sorong itu saya udah batin, ini mesti nggak ada yang kenal. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Pak Nono nanti titip salam pada si A. Loh, kok kenal? Ya saya kan kuliah di Jogja. Ya, artinya kan ini jaringan buat kita pertemanan, ya kan? Nah, makanya bahagialah ya mendidik adik-adik kita berdakwah di kampus. Kecuali kalau kita pengen jadi orang jelek, orang bebas melakukan apa aja lah itu nggak usah itu. Ya, jadi kalau mau jadi yang baik ya rawat adik-adik kita. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.